Hai Hai semuanya, semuanya. nyadar nggak sih kalau semua hal dalam hidup kita sekarang tuh butuh listrik? Mau update Instastory bakal gagal kalau misalnya nggak ada listrik buat ngecharge handphone. Bisa juga nih, gak makan, padahal udah lapar berat gara-gara gak ada listrik buat nyalain rice cooker. Nah, sekarang kita mau ngajak teman-teman buat mengenal lebih lanjut sebuah energi yang bisa menghasilkan listrik, tapi sumbernya nggak habis-habis dan juga ramah lingkungan. Itu dia energi panas bumi atau geothermal. Tapi pertama-tama kita harus tahu dulu nih, dari mana sih asal panas bumi ini dan kok bisa dia memasok listrik buat kita? Secara umum, bumi terdiri dari 3 lapisan, mulai dari lapisan yang paling luar atau tempat tinggal kita sekarang, bisa kita sebut kerak bumi. Lapisan kedua adalah mantel bumi dan dia menyelimuti inti bumi. Inti bumi terdiri dari inti luar dan inti dalam dan di sini suhunya mencapai lebih dari 7.000 derajat Celcius. Wow, jadi sekarang kita tahu dong kalau di bawah muka bumi itu ada sumber panas yang benar-benar melimpah nih. Selain itu, di bawah muka bumi juga ada akumulasi air yang juga banyak banget karena air hujan yang turun ke bumi selama bermiliar-miliar tahun masuk melalui celah-celah di tanah dan kesimpan di batuan yang memiliki kemampuan menyimpan fluida. Batuan-batuan ini kita sebut reservoir. Nah, buat memahami prinsip kerja panas bumi atau geothermal, kita bisa pakai analogi, misalnya kita manasin air pakai panci. Pertama kita harus punya dulu tuh kompor sebagai sumber panasnya, kemudian panci sebagai wadah air yang pastinya udah harus ada air di dalamnya. Waktu kompornya dinyalain, panci yang berkontak langsung dengan kompor bakalan memanaskan air di dalamnya sampai airnya berubah menjadi uap. Sama dengan geothermal, batuan reservoir yang berkontak langsung dengan sumber panas di dalam bumi akan memanaskan air di dalamnya dan karena tekanan yang sangat tinggi, air bakalan naik melalui sumur produksi yang pastinya udah harus dibikin terlebih dahulu. Pada akhirnya akan ada uap sebagai hasil dari air yang naik ke atas tadi. Uap inilah yang nantinya akan diproses, kemudian memutar turbin, menggerakkan generator hingga muncul muatan listrik yang akan mengalir ke trafo, menuju jaringan transmisi dan sampai ke rumah-rumah kita. Dasarnya PLTP punya konsep yang sama dengan PLTU. Tapi uap yang dihasilkan pada PLTU membutuhkan pembakaran batu bara atau minyak bumi. Padahal kita semua tahu dong kalau batu bara dan minyak bumi itu merupakan sumber daya yang tidak terbarukan dan akan habis suatu hari nanti. Di sini kelebihannya geothermal. Uap yang dihasilkan untuk membangkitkan listrik berasal dari panas bumi yang relatif nggak akan habis. Kalaupun habis, bakalan lebih lama daripada timeline kehidupan manusia. Nah, selain itu kita juga tahu kalau misalnya pembakaran batu bara atau minyak bumi menghasilkan emisi atau efek gas rumah kaca yang nggak baik buat lingkungan. Padahal kalau di geothermal, emisi yang dihasilkan benar-benar kecil banget, bahkan mencapai 12 kali lebih kecil daripada pembakaran batu bara. Selain itu, air yang naik tadi melalui sumur produksi tapi tidak terkonversi menjadi uap, nantinya bakalan diinjeksikan lagi ke dalam batuan reservoir di bawah tanah dan pastinya bisa dipakai lagi suatu hari nanti. Gimana? Masih ragu kalau misalnya geothermal merupakan energi yang bersih dan terbarukan? Enggak dong. Apalagi masih ada beberapa kelebihan lain nih. Kayak misalnya energi geothermal tuh efisien. 90% daerah yang dikatakan berpotensi pasti produktif. Selain itu, energi yang dihasilkan juga konstan dan gak dipengaruhi oleh musim. Masih ada beberapa kelebihan lain nih dari energi geothermal, kayak misalnya dia tuh bisa jadi wisata pemandian air panas, kemudian dia bisa menghasilkan lumpur untuk keperluan medis dan lain-lain. Tapi kita harus fokus sama fungsi utamanya dia sebagai pembangkit listrik, karena mengingat zaman dan teknologi terus berkembang, kita pasti kedepannya butuh listrik terus dong. Sekarang itu sudah ada sebaran 13 pembangkit listrik tenaga panas bumi di berbagai daerah di Indonesia. Tapi sebenarnya kita itu emang punya prospek panas bumi yang gede banget, mengingat posisi kita ada di cincin api Pasifik. Tapi sebesar apa sih potensi geothermal di Indonesia? Nah, di sini kita bisa lihat potensinya itu mencapai hampir 29.000 megawatt. Tapi kapasitas yang terpasang baru sekitar 2.270 megawatt aja, yang mana angka ini cuma sekitar 7,8% dari potensi yang ada. Nah, dari sekian banyaknya manfaat geothermal yang udah kita ketahui, sebenarnya apa sih yang menghambat perkembangan geothermal di Indonesia? Seperti yang udah kamu jelaskan sebelumnya, penggunaan geothermal di Indonesia memang masih terbilang sedikit jika dibandingkan dengan potensi yang ada. Menurut Dadan Kusdiana, Dirjen EBTKE, Kementerian ESDM pada tahun 2021,
menyatakan bahwa setidaknya terdapat 5 tantangan pengembangan geotermal di Indonesia. Pertama, lokasinya yang berada di kawasan konservasi. Kedua, adanya risiko eksplorasi. Ketiga, akses pendanaan yang sulit. Keempat, efisiensi biaya untuk harga listrik panas bumi. Yang kelima, dinamika dan isu-isu sosial. Dari sekian tantangan dan hambatan tersebut, kita akan lebih fokus kepada isu sosialnya nih, yaitu hambatan yang terjadi akibat dari banyaknya penolakan dari masyarakat terhadap pengembangan geotermal ini. Tingginya resistensi masyarakat dalam menerima usaha geotermal ini ternyata masih menjadi hal yang cukup sering terjadi di banyak wilayah di Indonesia. Misalnya seperti ini. Berdasarkan berita-berita tersebut, setidaknya terdapat beberapa alasan mengapa masyarakat banyak yang cukup enggan menerima pengembangan geotermal ini di daerahnya. Jika diambil beberapa contoh, misalnya di Padarincang, Kabupaten Serang, Banten, masyarakat meragukan manfaat apa yang dapat diperoleh dengan pemanfaatan sumber daya alam milik warga ini. Masyarakat juga merasa membutuhkan jaminan bahwa proyek geotermal yang sedang dibangun di daerahnya aman bagi sekitar. Contoh lainnya di Gunung Tampomas, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Masyarakat memiliki kekhawatiran terjadi kerusakan alam dan berdampak buruk bagi warga yang bermukim. Contoh lainnya di Desa Waesano, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Masyarakat merasa seluruh proses proyek geotermal bukan sepenuhnya berbasis pendekatan pelibatan masyarakat. Dengan berbagai contoh penolakan yang tadi udah ditunjukin di Sina, kita nggak boleh pesimis nih sama geotermal sebagai energi bersih dan terbarukan. Karena ternyata udah terbukti loh, ada peningkatan dukungan dari masyarakat terhadap sebuah proyek energi terbarukan ketika pabrik atau industri tersebut melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan di sepanjang rantai nilai dan saling menguntungkan. Oleh karena itu kita bisa mengambil kesimpulan nih bahwasannya industri, pemangku kepentingan, dan media memiliki peran yang sangat penting dan hubungan yang sangat erat dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dan penerimaan masyarakat terhadap energi panas bumi. Sekarang kita bandingin yuk, ada apa aja sih jenis-jenis sosialisasi yang bisa kita lakukan untuk edukasi panas bumi sebagai energi bersih dan terbarukan. Nah, kita sekarang mulai dulu dari media massa, mulai dari media cetak, media elektronik, sampai media sosial. Selain itu kita bisa juga kan dapat informasi dari seminar dan sosialisasi dari pemangku kepentingan. Oh, sama bisa juga kita dapat informasi dari cerita orang terdekat. Kita mulai dari media massa pertama dalam sejarah komunikasi manusia, yaitu media cetak. Mereka ini punya kelebihan, yaitu bisa membuat para pembacanya berpikir secara lebih spesifik mengenai isi tulisan. Publikasi di media cetak juga melalui proses editing dan seleksi yang panjang, sehingga seperti yang bisa kita tahu selama ini, informasi yang berada di media cetak biasanya lebih akurat. Tapi udah kelihatan juga nih kalau misalnya media cetak mulai kehilangan peminatnya karena informasi yang sampai cenderung lambat, kemudian ada kurang efek visual, dan kita beneran butuh ruangan untuk menyimpan barang-barang ini. Nah, kalau konten edukasi di media massa elektronik kayak TV dan radio nih, sebenarnya masih juara di hati sebagian masyarakat berhubung visual dan audionya menarik. Tapi perlahan-lahan udah mulai ditinggalin gak sih? Karena kalah praktis sama sosial media dan juga arus informasinya tuh cuma satu arah. Oke, sekarang kita lihat jagoan kita, media sosial, dimana kita bisa bertukar informasi apapun, dimanapun, kapanpun. Semuanya praktis tersedia di satu layar kecil yang bisa kita bawa kemana-mana. Walaupun jadinya mudahnya akses itu bikin banyak informasi yang beredar di media sosial itu ternyata cuma sampah hoax. Jadi kita lihat dulu nih, sosialisasi dengan cara seminar atau bercerita kepada orang terdekat. Kita itu kan kepingin buat memperkenalkan geotermal sebagai energi bersih dan terbarukan kepada seluruh lapisan masyarakat. Ternyata hanya dihadiri oleh para akademisi yang menggeluti bidang tersebut. Kurang efektif kan? Padahal kita kalau di seminar kan bisa berdiskusi dan membahas sebuah topik secara mendalam ya. Sama dengan bercerita kepada orang terdekat, jangkauannya nggak luas. Mengingat waktu terus berjalan, hari-hari kita semakin tergantung dengan listrik. Kita butuh cara yang praktis tapi tetap bisa menjangkau banyak orang sebagai sosialisasi dan edukasi. Pasti udah pada tahu dong jawaban dari pertanyaan kita tentang sosialisasi apa yang paling efektif untuk geotermal.
Apalagi kita lihat nih, 61,8% populasi kita sudah tergabung di berbagai sosial media. Diperkirakan jumlah ini juga bakalan terus meningkat. Apalagi dari tahun 2015 sendiri, jumlah pengguna sosmed di dunia itu naik sekitar 12,5% per tahunnya. Boleh banget kan kita jadiin sosial media sebagai wadah untuk konten edukasi? Secara lebih khusus, dengan menggunakan beberapa sosial media, kita dapat membuat platform terintegrasi yang akan memberikan informasi seputar geotermal sebagai salah satu energi bersih dan energi terbarukan. Berdasarkan survei dari GWI pada triwulan ketiga tahun 2020, media sosial paling populer di Indonesia pada tahun 2020 sampai 2021 adalah sebagai berikut. 5 teratas adalah YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, dan Twitter. Nah, bakal bagus banget kan kalau misalnya Geoscience bisa memanfaatkan setidaknya 3 media sosial untuk melakukan sosialisasi dan menjangkau masyarakat yang lebih luas. Di mana rencana kami sebagai bagian dari Geoscience memanfaatkan setidaknya 3 media sosial, dalam hal ini YouTube, Instagram, dan Twitter, untuk melakukan sosialisasi tentang geotermal. Nah, tiap-tiap sosial media itu kan punya target audiens dan jenis kontennya masing-masing. Coba kita bedah satu persatu. Pertama, YouTube. Target audiensnya mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Rencananya, jenis kontennya berupa video animasi dengan durasi yang cukup singkat aja. Video tadi itu milik channel YouTube edukatif bernama Kok Bisa, yang saat ini sudah menjangkau lebih dari 3,14 juta subscriber. Nah, dengan menggunakan konsep yang sama berupa video animasi, YouTube kami nantinya akan membahas khusus tentang geotermalnya aja. Lanjut ke media sosial kedua, yaitu Instagram. Targetnya, postingan di Instagram ini dapat dibaca oleh banyak orang dari berbagai usia. Contoh Instagram edukatif yang membahas permasalahan sehari-hari dengan ilmu pengetahuan dan dikemas dalam konsep multi-post adalah akun @scientificom. Mereka sudah mendapatkan lebih dari 79.000 followers. Di sini, kami juga akan menggunakan konsep yang sama, yaitu menggunakan fitur multi-post atau carousel yang akan khusus membahas geotermal. Misalnya pada ilustrasi dari tim kami ini. Cukup 5-6 slide yang berisi tulisan singkat aja, misalnya temanya tentang pengertian geotermal. Nanti slide 1 bisa dimulai dari asal katanya seperti apa, analoginya seperti apa, dan seterusnya. Jangan lupa cantumkan referensi yang digunakan sehingga para pembaca bisa mengkaji lebih jauh informasi yang sudah diberikan tadi. Terakhir, media sosial Twitter. Targetnya adalah orang-orang dengan usia 15 tahunan sampai 30 tahunan. Untuk jenis kontennya, kita bisa pakai fitur utas atau thread atau gabungan beberapa tweet yang kemudian digabung dengan adanya infografik. Contoh akun Twitter yang suka memanfaatkan fitur utas dan infografik kayak gini adalah akun edukasi @zeniuseducation, dan mereka sudah mendapatkan lebih dari 213.000 pengikut. Nah, contoh infografik yang akan ditampilkan di akun Twitter kami nantinya adalah seperti ini. Dengan pengemasan berupa utas dan infografik, kami nanti akan fokus membahas geotermal sebagai energi bersih dan energi terbarukan. Abis ngobrol panjang, kita sampai juga nih di sebuah kesimpulan. Sekarang kita paham kalau misalnya geotermal ini merupakan sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan dan bisa jadi solusi cemerlang buat kehidupan kita ke depannya. Sayang banget pemanfaatannya masih dikit, di mana salah satu hambatan pengembangannya adalah penolakan dari masyarakat. Dan ternyata masyarakat banyak yang menolak karena masih belum tahu, masih asing sama energi panas bumi ini. Kita sebagai geoscientist punya peran nih untuk melakukan sosialisasi, yang mana setelah dikaji, sosialisasi yang efektif menggunakan beberapa sosial media yang semuanya terintegrasi membahas geotermal. Harapannya, semua sosial media yang berada di dalam platform terintegrasi ini mampu menjangkau banyak pengguna atau masyarakat seperti akun edukatif lain yang sudah ada di masyarakat. Dengan adanya platform teredukasi yang khusus membahas geotermal sebagai energi terbarukan ini, diharapkan mampu memberikan informasi yang lengkap dan mudah dipahami oleh masyarakat.
mulai dari seperti apa itu geotermal, manfaat apa yang dapat diperoleh, hingga dampak terburuk yang mungkin terjadi pun harus disampaikan. Dengan demikian, masyarakat mendapatkan pemahaman yang mendetail dan merasa terlibat dalam proses pemanfaatan energi geotermal ini, sehingga keinginan untuk melakukan penolakan terhadap pengembangan geotermal dapat diminimalisasi.